Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Tua sih iya, memang mobil ini tahunnya tua. Walaupun tua, gayanya nggak karatan, bos. Nah ini, mobil ingin restorasi modifikasi, layaknya tampilan anak muda. Kali ini, kita ada konsumen kami ini dari Kalimantan, Om Miral, dari Penajam Pasir Utara, yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk mengoprek-oprek restorasi mobil ini. Nah, nanti teman-teman bisa dilihat apa saja proyek yang kita lakukan di mobil ini dari awal sampai akhir. Karena ini jauh-jauh dari Pulau Kalimantan, Penajam Pasir Utara, bosku. Sampai ke sini perjalanan kurang lebih 2 harian lebih. 2 sampai 3 hari. Dan restorasinya cukup total ya. Jadi ada perbaikan dari servis divisi bengkel mesin, meliputi mesin, kaki-kaki, rem 4 roda. Nanti ada video dokumentasinya. Restorasi upgrade, pengerjaan dari repaint, upgrade, dan modifikasi di eksterior yang cukup totalitas. Penggantian kaca bagian depan, di mana kaca depan ini ada pecahnya, sudah retak, akhirnya kita gantikan karena memang mobil ini di bagian sisi depan kanan pernah nabrak. Setelah itu kita juga ada custom modifikasi di interior, spion, setir, dan beberapa permintaan lainnya yang diinginkan konsumen. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, bagaimana proses dari awal sampai akhir proyek mobil ini, yuk tonton video ini di YouTube kami Garasi Mobil Semarang. Cukup detail dan lengkap kita berikan dokumentasi proses pengerjaan mobil ini. Oke bosku, di sini Garasi Mobil Semarang, jangan lari bosku. GMS Auto Service mempersembahkan
GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini kita akan restorasi Innova dari Kalimantan Timur, tepatnya dari Penajam Pasir Utara, punya konsumen kami, Om Miral. Jauh-jauh menempuh ribuan kilo menyeberangi lautan demi si Innova ini jadi cakep lagi. Nah, ini unit mobil nanti cukup totalitas kita restorasinya. Tidak hanya upgrade ke penampilan barong, kita repaint menjadi warna putih mutiara, serta nantinya ini juga kita rapikan menyeluruh. Modifikasinya tidak hanya di bagian luar hingga di interior. Nah, ini kita putari dulu penampilan eksterior dari mobil ini. Jadi di sini warna aslinya silver kuning ya. Warna silver, model silver kuning, dimana nanti kita akan rubah jadi putih mutiara. Nah, di sini ada beberapa project yang nanti kita akan kerjakan di mobil ini, serta nanti kita juga lakukan servis. Nah, ini power window bagian kiri ini, 2 pintu ini, trouble itu nggak bisa turun, nanti juga kita lakukan pengecekan. Nah, sedikit informasi, ini mobil di penampilan depan kiri ini pernah nabrak, makanya ini kan setelannya agak tidak presisi. Kaca ini juga pecah ini, nanti juga diganti baru, ini kacanya ini pecah nih kacanya. Nah, nanti di sini juga kita lakukan penyetelan ulang agar rapi, karena kalau melihat ini setelannya nggak rapi. Dan di interior penampilannya ya bisa dilihat sendiri, setirnya sampai pecah ini. Nah, ini nanti kita akan modifikasi juga di bagian interior, dimana nanti kita akan rapikan dan kita modifikasi dari jok, setir, dan lain-lain, nanti kita akan custom ya. Nah, di sini di bagian sisi ruang mesin kita perlihatkan penampilan ruang mesinnya, kondisinya seperti apa. Dan di sini kita perlihatkan bahwa ada keropos itu di bagian ruang mesin ya, di situ ya. Nanti kita akan cek juga keroposnya separah apa. Nanti kita las keropos. Kurang lebihnya seperti itu. Buat teman-teman yang penasaran, yuk nantikan video ini sampai usai. Oke bosku, jadi di sini unit mobil kita lakukan proses pengerjaan pertama untuk dilakukan upgrade operasi plastik menolak tua. Nah, di sini untuk bagian bodi depan kanan itu kan pernah nabrak, kentengannya kurang sempurna, kurang presisi. Di sini itu juga mengakibatkan ketika kami proses upgrade dan penyetingan bodi spare part itu kurang presisi. Nah, di sini itu kita selanjutnya itu ada proses pengerjaan las kenteng style bodi ulang agar bisa presisi. Tapi mohon maaf apabila video ketika proses las kenteng untuk penyetingan bodi tersebut tidak ada. Tapi di sini kita ada sedikit dokumentasi yang sudah kita laporkan ke konsumen kami, Om Miral. Oke, jadi di sini tuh unit mobil itu sudah selesai proses upgrade sama las kenteng bodi depan agar bisa ketemu atau presisi antara nut fender sama nut kap mesinnya. Karena memang riwayatnya mobil ini bekas nabrak. Nah, di sini setelah itu kita lakukan proses pendembulan ya, dimana sang maestro kami Cak Sud melakukan proses pendembulan bodi cat mobil ini agar kembali flat. Nah, di sini itu ada beberapa bodi yang peyok juga kita lakukan proses kenteng, jadi nanti itu dembulnya itu nggak terlalu tebel. Nah, di sini tuh proses yang sangat krusial, di mana hasil bagus tidaknya pengecatan itu bergantung pada tahap pendembulan ini. Apabila tukang dembulnya itu amatiran atau asal-asalan, itu biasanya akan kelihatan bergelombang atau tidak rata, atau antara nut-nut bodi itu nggak ketemu. Nah, di sini makanya kita serahkan kepada sang maestro kami Cak Sud yang sudah berkecimpung di dunia perdembulan 30 tahun lebih ya. Karena Cak Sud itu umurnya sudah 50 tahun lebih bosku, dan dia berkecimpung di dunia body cat, terutama di dunia pendembulan sudah hampir 35 tahun, kurang lebih seperti itu. Nah, proses pendembulan seperti ini itu memakan waktu kurang lebih sekitar 2-3 hari. Nah, nantinya setelah ditempul, Cak Sud akan melakukan proses pengamplasan menyeluruh. Jadi benar-benar dempul itu hampir tipis, merata karena diamplas full.
Fungsinya pendempulan seperti ini adalah untuk meratakan bodi mobil agar bisa flat. Nah, nanti setelah kita lakukan proses pendempulan itu selesai, biasanya tuh kita jemur kurang lebih 1-3 hari. Nah, karena ini musim hujan, kita tidak terbantu dengan terik matahari, makanya kita jemur atau kita diamkan minimal 3 hari hingga dempul itu keringnya maksimal, baru lanjut ke proses selanjutnya untuk dilakukan epoksi. Nah, di sini di video teman-teman lihat, sebelum kita epoksi, unit mobil kita lakukan proses cleaning degreaser anti silikon agar tidak ada minyak atau silikon yang menempel pada bodi mobil tersebut. Selanjutnya kita lakukan proses epoksi 2 step ya, epoksi primer dan filler. Dan untuk bahan plastik terutamanya bumper depan dan bumper belakang, sebelum kita tembak epoksi, kita akan melakukan proses penembakan PP primer plastik atau lem perekat untuk bahan khusus plastik agar cat itu tidak mudah terkelupas. Jadi seperti itu. Setelah selesai epoksi primer yang berwarna hijau, selanjutnya di sini di video kita perlihatkan ketika tim kami melakukan proses epoksi filler yang berwarna silver. Nah, di sini itu sesuai dengan konsep, budget, dan request konsumen, di mana mobil ini tidak dilakukan full kerok. Mas Robi, apabila full kerok apakah dilayani? Kita layani bosku, cuman apabila teman-teman tuh minta full kerok, pastinya biaya itu akan lebih mahal dan waktu pengerjaan juga cukup lama. Karena di sini project unit mobil ini kita biasa kerjakan itu kurang lebih 30 hari kerja, meliputi proses upgrade, restorasi body cat, custom interior, dan lain-lain itu 30 hari kerja. Apabila teman-teman ingin full kerok, minimal itu 45 hari sampai 60 hari. Cukup lama karena memang proses yang dilalui cukup banyak bosku. Nah, di sini setelah selesai proses epoksi biasanya tuh kita diamkan 1-2 hari hingga epoksi itu keringnya maksimal. Di sela-sela waktu pekerjaan ini kita juga mencicil pekerjaan untuk proses pendempulan body kit luxury, di mana body kit kami ini menggunakan bahan plastik ABS. Nah, proses pendempulan ini juga dilakukan oleh Cak Sud ya. Dempul body kit itu nggak gampang bosku, karena bahannya itu kan lentur ya. Apabila dempul itu amatiran, dia akan bergelombang. Nah, di sini tuh proses seni seperti ini dilakukan pada ahli-ahlinya saja bosku. Nah, nanti setelah pendempulan dan pengamplasan body kit ini selesai, biasanya juga akan melalui tahap epoksi hingga proses pengecatan. Nah, nanti kembali lagi di video proses pengerjaan mobil. Setelah epoksi itu kering maksimal, setelah didiamkan 1-2 hari, unit mobil ini akan melalui proses pengamplasan menyeluruh bagian luar dan dalam, kita amplas hingga rata. Setelah itu kita lanjut untuk proses pembungkusan atau masking, karena unit mobil nanti akan lanjut di proses cat dasaran, cat utama hingga top coating vernish. Oke, jadi di sini juga ada proses pembongkaran kaca depan. Jadi sebelum kita cat ini, kaca depan kita bongkar dulu. Jadi nanti ketika proses pengecatan pada mobil ini tuh hingga di bagian sela-sela dalam bagian kaca ya. Karena memang kondisinya kaca kan retak ya pada bagian depan. Nanti juga akan kita ganti baru. Nah, di sini teman-teman kita lanjut proses pengerjaan di mobil tersebut. Jadi unit mobil ini sudah masuk ruangan cat, sudah diproses masking atau pembungkusan, lanjut untuk proses cat dasaran. Sebelum kita tembak cat dasaran, di sini tuh kita lakukan proses cleaning menggunakan degreaser anti silikon. Jadi benar-benar proses tingkat kebersihan itu benar-benar sekali kita perhatikan. Nah, setelah dirasa mobil sudah bersih, lanjut kita akan melakukan proses cat dasaran warna putih solid luar dalam. Nah, untuk cat dasaran ini tuh kurang lebih kita akan tembak 1-2 lapis saja. Nanti setelah proses cat dasaran ini selesai, kita akan melakukan proses cross check ulang ya. Jadi nanti unit mobil itu kita cek apakah ada bodi mobil yang mungkin ada lubang-lubang kecil yang tertinggal, itu nanti kita akan dempul tipis, kita amplas. Jadi benar-benar unit mobil itu ketika akan ditimpa cat utama nanti putih mutiara hingga top coating vernish,
body cat itu sudah sempurna, tidak ada lubang-lubang kecil yang tertinggal. Nah, di sini sedikit edukasi ke teman-teman semua. Semua proses pengerjaan mobil Anda yang booking kepada kami, kita lakukan video dokumentasi detail seperti ini. Jadi video ini tuh sebagai bukti tanggung jawab kami kepada konsumen, karena kan konsumen nggak nungguin mobil tuh tiap hari. Nah, di sini tuh sebagai bentuk tanggung jawab kami. Om, mobil Anda tuh kita kerjakan sebaik ini, sedetail ini, setulus hati ini. Dan kita buat dokumentasi ini sebagai bukti tanggung jawab agar tiada dusta di antara kita. Jadi seperti itu. Ya, ini juga sebagai salah satu bentuk teknik marketing. Kalau memang kamu itu kerja dengan bagus dan detail, ya sudah, kasih lihat aja kepada para penonton semua. Ini loh tentang proses pengerjaan di garasi mobil Semarang. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Tapi apabila tingkat kedetailan proses pengerjaan kami menurut Anda itu kurang, ya mohon maaf, karena mungkin tingkat kemampuan kami hanya di titik seperti ini. Jadi sekali lagi, tingkat kesempurnaan orang tuh berbeda-beda. Nah, mungkin saya yang sudah sedetail ini, tapi menurut konsumen kami itu kurang sempurna, ya aku cuman bisa bilang mohon maaf. Karena kita tidak bisa memenuhi tingkat kesempurnaan semua orang. Intinya, ini semua proses pengerjaan kami berikan video dokumentasi detail, hingga review hasil akhirnya, hingga bahan-bahan yang kami gunakan. Tapi apabila saya, bengkel kami, garasi mobil Semarang, tidak bisa memenuhi tingkat kesempurnaan Anda, ya mungkin Anda bisa cari bengkel yang lain yang bisa memenuhi tingkat kesempurnaan Anda. Jadi sedikit cerita dan edukasi aja ke teman-teman semua. Oke, seperti itu bosku. Oke, jadi di sini kita kembali membahas di video proses pengerjaan dari unit Innova Putih Mutiara ini. Di sini unit mobil sudah selesai di tahap proses pengecekan ulang apabila ada lubang-lubang kecil yang tertinggal. Di video sebelumnya kita kasih lihat ya. Jadi benar-benar kondisi body cat ketika kita timpa cat putih mutiara hingga top coating itu sudah tidak ada lubang-lubang atau kecacatan yang tertinggal. Jadi kita kondisikan harus posisi body catnya flat rata semua. Nah, di sini kita akan melakukan proses penimpaan cat putih mutiara. Nah, warna putih mutiara ini tuh menutup bodinya itu, menutup catnya itu tipis ya. Jadi membutuhkan cat agak sedikit banyak. Kurang lebih itu sekitar 4-5 liter cat putih mutiara. Nah, teknik pengecatan putih mutiara itu berbeda dengan warna metalik yang lainnya ya. Jadi kalau warna hitam metalik atau merah metalik itu kan, atau warna yang lainnya, itu dia tuh metaliknya tuh sudah tercampur dengan cat. Jadi ketika kita timpa itu langsung metaliknya tercampur dengan cat. Tapi kalau putih mutiara ini berbeda. Penimpaannya kita tembak atau kita spray dulu warna putih solid, kurang lebih sekitar ya 3-4 layer. Setelah itu di tahap akhir itu kita timpa seralit metaliknya. Jadi terpisah untuk proses spray penembakan catnya. Nah, di sini makanya itu apabila teman-teman ingin ngecat putih mutiara, harganya berbeda karena dari segi bahan yang lebih mahal dan tingkat pengerjaannya juga cukup ribet. Nah, di sini teman-teman bisa lihat proses penimpaan cat putih mutiara selesai. Selanjutnya kita akan timpa top coating pernis. Seperti biasa, kita selalu mengunggulkan kualitas pernis dari yang kami gunakan, Siken HS Premium, produk dari pabrikan AkzoNobel, di mana pernis ini sudah bermain di dunia cat itu cukup lama. Produk dari Japanese punya bosku. Nah, di sini kita menggunakan hardener tipe P35. Untuk thinner kita juga menggunakan thinner extra slow reducer. Jadi benar-benar bahan-bahan kualitas yang kami gunakan kita kasih lihat ke teman-teman semua. Nah, buat teman-teman yang penasaran tuh, Mas Robi, pernis Siken HS Premium itu berapa? Hardener P35 berapa? Dan thinner extra slow reducernya berapa? Teman-teman bisa ngecek aja di marketplace online, di Tokopedia ada itu, berapa sih harga satu paketnya. Nah, kalian minimal tuh untuk medium car seperti Innova beli 3 paket, meliputi sekitar 3 liter pernis, terus 1,5 liter hardener, dan juga
1,5 liter thinner. Jadi teman-teman tuh beli 3 paket, nanti sisa 0,5 liter pernis. Nah, berapa tuh harga 1 paketnya, dan kalian minimal beli 3 itu. Bisa dicek di online berapa juta yang dikeluarkan hanya untuk pernis Chicken HS Premium, produk dari pabrikan AkzoNobel. Jadi seperti itu. Nah, di sini proses penimpaan cat dari awal hingga top coating pernis itu memakan waktu kurang lebih sekitar 8 sampai 10 jam. Jadi benar-benar memakan waktu 1 hari kerja, bosku. Start pagi, selesai itu biasanya menjelang maghrib. Oke, jadi di sini teman-teman bisa dilihat sendiri unit mobil sudah selesai proses penimpaan cat putih mutiara menyeluruh luar dalam ya. Nah, nanti biasanya itu kita diamkan atau kita jemur minimal, bosku, kalau terik matahari bagus 2 hari lah. Nah, ini kan kembali lagi di masa-masa Oktober, November, Desember ini musim hujan, jadi agak cukup lama ini kita diamkan, kurang lebih 4 hari lah. Sampai pernis itu dia itu keringnya benar-benar maksimal, baru nanti kita lanjut untuk proses pengamplasan hingga pemolesan. Nah, di sini tuh kita tuh juga cicil tuh pekerjaan lain-lainnya sesuai dengan konsep modifikasi konsumen, di mana konsumen itu ada permintaan custom di interior jok 3 baris, dashboard, laci atas, custom setir menggunakan ribbon, custom peredam 2 lapis di bagian 4 pintu, dan di sini juga ada perbaikan speedometer yang rusak. Jadi kita cicil pekerjaan-pekerjaan itu sembari menunggu pernis hingga kering maksimal. Dan di sini juga ada tuh di video ketika kita melakukan proses penggantian kaca depan menggunakan original Toyota. Di sini teman-teman bisa menilai itu step by step proses pengerjaan tuh sudah kita atur sedemikian rupa. Sebanyak itu kita kerjakan 30 hari kerja selesai. Jadi benar-benar detail sekali di setiap proses pengerjaan kami. Nah, di sini di video kita juga lanjut mencicil pekerjaan untuk pengecetan di bagian ruang mesin. Jadi di sini ruang mesin kita bongkar beberapa item spare part yang bisa kita bongkar. Apabila ada spare part yang tidak bisa dibongkar, nanti kita akan lanjut untuk diproses pembungkusan. Jadi seperti itu. Ngecat ruang mesin juga cukup ribet karena bidangnya itu susah. Proses pembungkusan pada beberapa spare part yang tidak bisa dilepas itu cukup susah. Jadi di sini itu memakan waktu kurang lebih 2-3 hari untuk ngecat ruang mesin. Nah, di sini juga kita cicil pekerjaan lain-lain seperti proses pengecatan grill, pengecatan body kit, list cup, trunk lid, beberapa item-item eksterior lainnya yang perlu dicat. Kita lanjut untuk cicil pekerjaan tersebut. Jadi seperti itu. Nah, di sini nanti juga kita mencicil pekerjaan lainnya seperti custom lampu, custom spion, dan pembenahan-pembenahan lainnya.
Di tahap pekerjaan finishing yang meliputi beberapa video proses amplas, poles, pemasangan kaca, custom interior, spion, modif lampu, serta pemasangan item-item spare part luar dalam pada mobil ini, itu memakan waktu kurang lebih sekitar 7-10 hari bosku. Jadi di sini kita kasih lihat semua ya, on progress dari awal sampai akhir. Nah nanti setelah selesai dari divisi bengkel cat dan modifikasi, unit mobil pastinya kondisinya kotor. Karena mobil di bengkel cat itu ada sisa-sisa debu amplasan, sisa pemolesan, intinya kotor lah. Semua mobil yang masuk di bengkel cat itu mesti kotor. Nah di kami, progres akhirnya itu adalah finishing salon detailing. Nah nanti kita kasih lihat proses akhir dari pengerjaan mobil ini. GMS Salon Detailing mempersembahkan Oke bosku, jadi unit mobil ini kita akan review apa saja proyek yang sudah kita lakukan dari pekerjaan mobil ini ya. Nah di sini kan tadi teman-teman melihat video dokumentasi progres dari awal sampai akhir. Nah di sini kita perlihatkan. Jadi setiap proyek mobil itu kita buatkan list kerja. Dari paket upgrade kami ada sekitar hampir 21 item ya di bagian sisi sini. Dan di sini adalah list kerja sesuai dengan proyek keinginan konsumen. Cukup totalitas ya, dari beberapa proyek mobil ini. Nah nanti teman-teman kita akan reviewkan bagaimana hasil akhir dari pekerjaan mobil ini ya. Yuk kita review. Dari penampilan eksterior mobil ini dahulu. Nah di sini kita melakukan proses upgrade menolak tua dari Innova bentuk lama ke Barong 2015. Terus permintaan konsumen dirubah menjadi warna putih mutiara. Nah di sini sudah kita kerjakan pengerjaan dari eksterior, interior hingga beberapa pekerjaan permintaan lain dari konsumen kami. Nah di sini kalau teman-teman melihat warna putih mutiara, dia itu semi agak kuning ya, karena metaliknya itu dia warnanya metalik kuning. Nah itulah ciri khas dari putih mutiara. Tapi apabila teman-teman ingin warnanya putihnya itu seperti originalnya, kita repaint warnanya putih solid. Nah di sini karena permintaan konsumen putih mutiara, langsung kita eksekusi untuk pengerjaan repaint warna putih mutiara. Cukup totalitas proyek dari mobil ini meliputi dari eksterior, interior, mesin, dan divisi bengkel mesin kami ya. Karena di sini ada permintaan untuk servis general check up, mesin, kaki-kaki, dan rem 4 roda. Sesuai dengan video dokumentasi yang di awal kita perlihatkan ke teman-teman semua. Nah, di sini kita lakukan proses upgrade. Upgrade yang kami lakukan dari penampilan depan itu kita akan ganti fender, kap mesin, headlamp, bumper depan, liner fender bagian dalam ya. Liner fender bagian dalam, terus bracket bumper,
soket bagian senja, grill, logo, list cap, terus tiang lock dudukan untuk grill dan bumper itu kita ganti juga, lower bumper, fog lamp, cover fog lamp. Nah di situ kita ganti, kita upgrade jadi bentuk Innova Barong untuk penampilan depan. Setelah itu ada beberapa permintaan variasi tambahan nih di bagian depan yang diinginkan konsumen. Pertama, kita melakukan proses repaint di bagian grill ya. Jadi ini grill, permintaan konsumen kita repaint black piano atau black glossy. Dari grill, logo, list cap, kita repaint warna black glossy. Nah setelah itu ada request tambahan lagi untuk custom di bagian perlampuan. Di sini, di bagian lampu, headlamp dan fog lamp kita kasih menggunakan Proji dari Pro7 tipe terbaru P730 RS 2-in-1 ya. Jadi ini adalah Pro7 kerjasama dengan Raffi Ahmad ya, Rans Edition, di mana headlamp fog lamp dengan daya headlamp low beam 55, high beam 65 watt, fog lamp low beam 40, high beam 50 watt. 2-in-1. Ini harga merakyat bosku. Nah ini sudah kita custom dan kita pasangkan di bagian perlampuan dari mobil ini. Nah setelah itu kita juga buat konsep di bagian headlamp menggunakan konsep black housing ya. Jadi di bagian reflektor dalam ini kita repaint full black. Dari bagian reflektor, shroud. Nah ini shroud kita menggunakan BMW New model setengah lingkaran. Dan kita kasih diamond warna blue. Senja blue, diamond blue, atas bawah ya. Kita kasih diamond blue. Nah untuk membantu penerangan di siang hari ketika lampu sen kita nyalakan, lampu sen ini kita ganti lampu sen LED. Karena kan reflektornya udah dicat hitam tuh. Nah kalau nggak diganti sen LED, kurang terang. Makanya itu kita ganti sen LED. Jadi seperti itu konsep di penampilan depan. Nah buat teman-teman yang ingin tahu hasil cahaya dari tipe Pro7 ini, P730 RS ini, sudah banyak reviewnya, ada di YouTube, TikTok, Instagram, bisa dicek ya. Nah untuk harganya itu adalah harga seri termurah, paketan atas bawah bosku. Dapat headlamp dan fog lamp. Kurang lebih seperti itu. Nah setelah itu, unit mobil ini juga kita lakukan tambahan modifikasi di bagian sisi bawah bumper. Ada penambahan body kit luxury. Body kit luxury itu lengkap dari penampilan depan, side kit samping hingga di bagian belakang. Jadi kurang lebih seperti itu bosku. Oke, lanjut di penampilan samping. Ini mobil itu di penampilan samping ada perubahan yaitu di bagian pelek. Karena basicnya tipe G 2005, dia peleknya tuh model balok 5. Di sini kita ganti pelek menggunakan pelek two-tone bawaan dari Innova Barong 2015 ya. Jadi ini OM look. Karena konsumen inginnya tetap nyaman dengan ring 15-nya. Oke, kemarin kita carikan peleknya, kita gantikan. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu, untuk konsep di bagian samping, OM look, clean ya. Tanpa ada list pintu. Terus penambahan side kit samping ini, kita juga pasangkan body kit samping. Untuk handle pintu, kita cat warna body ya bosku. Handle pintunya. Seperti biasa, pelipit kaca rata-rata kita ganti. Karena kalau proses repaint, pasti pelipit kacanya pada rusak bosku. Nah di sini, juga kita custom menggunakan spion ribbon retract auto flip ya. Nah ini sudah teraplikasi retract auto flip. Kita peragakan ya. Jadi di sini tuh sudah kita ganti juga untuk tombolnya. Di sini tombol kita ganti. Jadi ketika kita menjumpai jalan sempit, ingin melipat spion, tinggal pencet tombol yang ada di bagian dashboard. Dan ini juga sudah teraplikasikan retract auto flip ya. Yuk kita tes. Ini kita matikan dulu mesinnya. Kita ingin mengetes untuk pertombolan spion ini. Jadi ketika kita lock, dia otomatis melipat. Dan ketika kita kontak on, dia akan otomatis membuka bosku. Oke. Nah untuk diamond edge pada bagian perlampuan mobil ini, diamondnya ini mengikuti kontak on ya. Jadi ketika kita kontak on, dia akan otomatis menyala. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Setelah kita bahas untuk custom modifikasi di bagian spion, kita lanjut untuk di penampilan belakang. Penampilan belakang itu kita akan mengganti beberapa item dari bumper belakang, LED bumper, stop lamp, terang led, list kaca, dan spoiler luxury. Jadi beberapa item yang kita ganti di bagian belakang itu adalah
beberapa item tersebut. Jadi sini untuk konsep di penampilan belakang, permintaan konsumen body kit luxury ya. Sudah kita instalasi, kita pasangkan body kit luxury di bagian belakang ya. Dengan finishing antara nut bumper dengan nut body kit, kita menggunakan sealant ya. Terus untuk emblem, Kijang, Innova, logo Toyota, dan 20G, kita lakukan repaint warna hitam. Jadi benar-benar ini mobil itu kombinasi antara warna putih mutiara dan warna hitam. Serta ini ada pemasangan kamera mundur sesuai request konsumen ya. Nanti kita akan review juga pekerjaan di interior. Sebelum masuk ke interior, yuk kita akan bahas di penampilan ruang mesin ya. Pak, minta tolong Pak dibantu bukakan ruang mesin. Nah, di sini tuh unit mobil sama lampu kotanya matikan, Pak. Nah, di sini tuh unit mobil itu ada perubahan warna putih mutiara dari warna sebelumnya silver. Nah, di sini kita juga melakukan proses repaint di bagian ruang mesin. Nah, teman-teman kan juga melihat tuh di proses video pengerjaannya, pengecatan ruang mesin ya. Nah, di sini ruang mesin itu kita lakukan repaint, kita lepas beberapa item spare part di bagian mesin, dan apabila ada beberapa spare part yang tidak bisa kita lepas, kita lakukan proses pembungkusan atau masking. Jadi kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa lihat, ruang mesin sudah kita repaint, dan kita lakukan finishing salon detailing. Jadi benar-benar mobil itu ketika diambil konsumen kami, posisinya clean, bersih, tanpa ada kotoran yang tertinggal. Nah, di sisi bagian kap mesin ini juga ada permintaan konsumen untuk pemasangan peredam ya. Peredam kap mesin ini kita kasih merek Vitek ya, sesuai dengan request konsumen. Nah, untuk di bagian tiang lock kap mesin ini kita juga ganti ya, sebagai dudukan pegangan bumper dan pegangan grill. Jadi bisa kuat dan kokoh. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk penggantian kaca depan ini kita menggunakan ori Toyota ya bosku ya. Proses pemasangannya kan juga ada videonya. Jadi di sini tuh benar-benar tiada dusta di antara kita. Semua project kita perlihatkan walaupun sekilas-sekilas video. Tapi itu cukup untuk memperlihatkan bukti tanggung jawab kami. Oke, lanjut di interior. Ini mobil tuh interiornya juga kita lakukan custom beberapa ya. Pertama, di bagian door trim ini kita lakukan proses pembungkusan dengan warna kulit hitam, jahitan warna krem. Dan untuk desain jok ini adalah desain permintaan konsumen. Kita cuma eksekutor saja sesuai dengan perintah atau keinginan konsumen. Terus di bagian dashboard, ini juga kita lakukan custom menggunakan kulit dengan bahan warnanya sama dengan jok. Jahitan aksennya juga warna krem menyesuaikan dengan interior mobil ini. Nah, kemarin ini laci atasnya rusak, kita ganti baru dan kita lakukan proses cover juga. Setelah itu kita juga melakukan proses cover lantai bawah warna hitam. Cover jok 3 baris dengan desain warna ini pilihan konsumen. Jadi ketika konsumen ingin custom interior, kita akan mengajukan beberapa pilihan desain sesuai dengan keinginan konsumen. Nanti konsumen tinggal pilih sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat custom jok yang sudah kita lakukan pada mobil ini ya. Modern, sporty, elegan. Jadi untuk interior Innova itu cukup dilakukan cover jok 3 baris, cover dashboard, ganti setir itu udah cakep ya. Karena kalau tipe G, dia kan setirnya masih palang 3, jelek banget. Nah, di sini interior juga posisinya sudah clean, bersih. Karena kita lakukan proses salon detailing ya. Dan video on proses salon detailing juga kita perlihatkan. Proses pengecatan hingga di bagian sisi dalam, teman-teman bisa lihat rapi semuanya pengerjaan. Bisa dilihat sendiri proses pengerjaan rapi hingga di bagian sisi dalam mobil ini. Dan hingga di bagian sisi atap ya. Ini di Semarang tuh sudah beberapa hari ini hujan terus, makanya ini saya harus nge-review cepat karena posisinya ini sudah mulai gerimis. Jadi kurang lebih seperti itu bosku. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil proses pengerjaan di interior. Konsol box juga kita cover. Untuk kopling dan sarung kopling juga kita cover. Setir kita ganti menggunakan setir ribbon Venturer bosku. Nah, di sini untuk setir di bagian sisi sini karena tidak aktif kita fungsikan klakson. Dan di sisi sini kita fungsikan ke head unit ya. Coba kita nyalakan head unitnya. Serta ini sudah terintegrasi kamera mundur ya. Nah, ini kemarin request konsumen untuk head unit diganti Android RAM 6GB, ukuran 9 inch, model frame juga diganti menyerupai seperti Innova generasi Barong 2015. Nah, ini terfungsi ke sini bosku. Ya, itu volume nih.
Ini jadi terintegrasi, terhubung ke head unit. Nah, ini kemarin juga ada request konsumen untuk speedometer itu trouble, rusak. Kadang mati, kadang nyala, kadang nggak jalan. Di sini sudah normal kembali. Ya, sudah normal kembali. Kemarin itu mati total. Nah, ini sudah kita perbaiki, kita normalkan kembali, bosku. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Beberapa project yang kita lakukan di mobil ini sudah kita reviewkan detail kepada Anda semua. Penikmat otomotif garasi mobil Semarang ya, bosku ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Buat teman-teman yang ingin restorasi, modifikasi, repaint mobil kalian di garasi mobil Semarang, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi channel YouTube kami, Garasi Mobil Semarang. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.